Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Sehat, Umahat? Alhamdulillah. Gimana? Kita mulai aja, Umahat ya. Suara saya jelas nggak, ya? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Umahat. Kita lanjutkan ya kajian kita terkait dengan cabang iman. Ini kita bahas loncat ya, karena waktu bulan puasa udah pernah kita bahas terkait dengan puasa, terus zakat. Zakat udah pernah dibahas belum sih, Terus puasa, zakat, haji, umroh ya. Insya Allah tuh kalau haji umroh nanti khusus ya, akan kita bahas terakhir nanti ya. Kemudian pembahasan apalagi Lailatul Qadar ya. Kemudian itikaf ya, itu sudah pernah kita bahas ya di bulan Ramadan ya. Yang belum pernah berarti nanti insya Allah ya ada waktunya ya. Kita akan bahas lagi ya. Nah ini kita lanjutkan materi ke cabang iman ke-44 ya. Cabang iman ke-44 itu menyelidiki keimanan. Ya, menyelidiki itu apa, Memonitoring ya, atau mengontrol keimanan kita gitu ya. Apakah setiap hari kita dalam suasana keimanan, ataukah kita udah udah futur gitu ya. Futur ya, ya. Kalau futur itu apa, Imannya turun. Karena seorang udah kita pernah bahas ya di awal-awal pertemuan gitu ya, iman itu naik dan turun. Tidur lagi. Umu Elvi lupa di mute ya. Oh iya ya. Afwan ya. Ya jadi iman itu naik dan turun naik dengan ketaatan, dengan ketaatan yang kita lakukan gitu ya, dan turun dengan kemaksiatan. Kalau misalkan kita merasa futur gitu ya, bisa jadi ada maksiat yang kita lakukan gitu. Apa nih maksiat apa yang kita lakukan gitu ya. Saya pribadi merasakan ya ketika memang ada sesuatu hal yang bahkan itu sesuatu yang syubhat itu belum jelas, samar gitu ya, antara halal dan haramnya gitu ya, itu langsung berpengaruh gitu ya. Langsung oh iya ya Allah gitu ya. Ada nih yang aku udah melakukan sesuatu yang syubhat gitu ya. Itu berasa sekali gitu ya. Bagaimana kalau kita melakukan yang haram? Yang haram itu pasti akan mempengaruhi keimanan itu sendiri ya. Jadi iman tuh naik dan turun ya. Maka kalau para sahabat itu ketika ingin menaikkan keimanannya gitu ya, menambah keimanannya, mereka ayo gitu ya, kita tambah keimanan gitu ya, dengan baca Quran gitu ya, atau dengan berzikir gitu ya, dengan menuntut ilmu. Ya, itu sebenarnya salah satu bentuk menambah keimanan itu gitu ya. Karena tadi ya, iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan gitu ya. Kemaksiatan kalau yang haram ya, kemaksiatan itu haram ya, bisa jatuh kepada haram tadi ya, itu benar-benar bisa mempengaruhi keimanan kita. Ya ibarat senjata itu kayak kita bahas sering ya.
Pisau kalau misalkan tumpul gitu ya, dia nggak tajam ya, dia nggak akan bisa memotong-motong gitu ya. Ketika seorang mengalami ujian, ketika imannya yang tumpul, dia cenderung tidak kuat, lemah gitu ya. Tapi kalau misalkan iman yang kuat gitu ya, kayak misalkan ini pisau gitu ya. Pisau itu kalau tajam gitu, itu ya semua apa namanya? Ujian itu bagi orang tersebut ringan. Ya, karena backingnya ya Allah ya langsung gitu kan. Jadi ketika seseorang melakukan ketaatan, insya Allah itu akan membuat dia lebih kuat gitu ya. Begitupun kalau ketika dia melaksanakan apa namanya dosa, ya. Bahkan itu tadi ya syubhat yang samar, syubhat itu samar gitu Ini benar halal nggak ya? Ini haram ya? Nah itu itu syubhat ya. Berarti di situ itu sangat mudah juga membawa apa mempengaruhi hati seseorang. Karena apa Racun hati itu adalah apa? Dua ya. Syubhat dan satu lagi apa Ada yang ingat? Syubhat dan apa Ada yang masih ingat nggak? Syahwat bukan Ustazah. Betul sekali. Masya Allah. Kalau syahwat itu yang mengikuti hawa nafsu ya. Kalau subhat itu yang masih samar ya. Kita nggak jelas antara halal dan haram yang kita lakukan itu masih nggak jelas gitu ya. Jadi dua ini mempengaruhi hati ya. Subhat dan syahwat. Ya, yang satu syahwat itu dia udah tahu hukumnya. Kalau subhat dia belum tahu hukumnya gitu. Masih samar gitu ya. Maka dua ini ternyata sangat mempengaruhi hati kita gitu ya. Jadi itu mempengaruhi keimanan gitu ya. Nah ini udah kita sering ya kita ulang-ulang gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya senjata kita ya ya dalam mengarungi kehidupan kita ya. Nah menyelidiki keimanan sama artinya menjaga keistiqomahan gitu Karena tadi mengontrol ya, iman kita dikontrol nih setiap hari gitu ya. Itu maksudnya begitu. Yakni menempuh jalan agama yang lurus dan benar secara kontinu dan terus-menerus. Ya. Kalau awalan hanya memulai, itu semua orang nggak bisa ya. Ya nggak Coba Umahat ya, cek nih ya, orang-orang yang baru hijrah itu cenderung lebih semangatnya lebih tinggi. Ya nggak? Orang-orang yang baru nih ya, baru-baru ngaji gitu ya, baru-baru mengenal Islam misalkan ya, atau mengkaji Islam, itu cenderung lebih semangat gitu ya. Tapi lihat ketika dia udah berapa tahun nih, ya beberapa tahun gitu kan, kita lihat nih istiqomah nggak gitu ya. Cenderung ketika orang udah lama itu cenderung lebih cepat bosan gitu ya, kemudian susah mempertahankan keistiqomahan gitu ya. Padahal tadi ya dia paling rajin tuh awalnya. Jadi orang-orang yang awalan itu yang dia memulai itu sangat getol ya. Getol. Ya jangankan orang lain, kita sendiri dulu kayak gitu ya. Merasa paling nggak ada lagi nih yang paling semangat gitu ya, saking ininya gitu ya. Kalau orang yang pertama, catatannya sampai penuh gitu ya kalau ikut kajian gitu kan. Tapi kalau udah lama gitu ya, itu udah bisa dihitung sama jari ya yang ikut kajian, yang awalnya banyak itu bisa tinggal beberapa orang. Ya, hitung dengan jari bisa gitu ya. Maka dikatakan istiqomah itu paling berat. Ya, sampai di sini dikatakan mengapa istiqomah itu berat? Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar meraih. Siapapun mungkin seperti itu ya, tabiat manusia gitu ya. Semua orang bisa mengawali sebuah amalan, namun tidak semua bisa bertahan ya untuk terus-menerus menjalankannya itu paling sulit. Misalkan tahajud nih tahajud terus sampai akhir hayatnya gitu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Atau baca Quran aja nih ya, baca Quran yang tinggal buka Quran aja gitu, mushaf gitu ya. Itu nggak bisa setiap hari gitu ya. Sulit apalagi bagi orang yang sibuk ya, super sibuk gitu ya, Maka memang kita harus ada amalan handalan gitu ya, ya, yang kira-kira kita bisa melakukan itu terus-menerus ya. Karena ibadah yang paling dicintai ya, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang yang kontinu terus-menerus walaupun itu sedikit. Jadi nggak dibilang
banyak gitu, enggak gitu ya, tapi yang sedikit tapi continue gitu. Seperti itu ya, ibadah apa amalan yang paling disukai Allah itu sampai yang paling disukai ya, konteksnya di situ. Berarti yang kontinu yang di garis bawahinya itu yang kontinunya, continue ya, tapi tidak di garis bawahinya yang banyak, yang apa namanya kuantitas enggak gitu ya. Tapi yang apa terus menerus ya, terus menerus. Nah, kita lihat dalilnya apa nih, Dalilnya di surat Fusilat ayat 30 ya, ini tentang hadis tentang istiqomah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah ya allati kuntum tu'adun. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan apa? Dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi ini surat Fusilat ayat 30. Jadi ayat ini tentang apa Umi dibahas gitu ya. Disebutkan di sini. Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang istiqomah dan teguh di atas tauhid dan ketaatan, maka Hasan Al-Basri menyebutkan di sini ya, ketika membaca ayat di atas, ia pun berdoa, Allahumma anta rabbuna ya farzuqna di sini ya. Farzuqnal istiqomah ya. Sebentar ya Umahat. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, jadi ayat di atas sampai Hasan Basri ya, rahimahullah, membaca doa tentang farzukna, ya, maka berikanlah kami, anugerahkan kami istiqomah gitu ya. Artinya ya Allah, Engkau adalah Rob kami, berikanlah keistiqomahan pada kami. Yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah Ta'ala yang artinya ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 ya ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya kita bacakan dulu dalilnya ya. Wahai Rasulullah SAW ya. Ini dari Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan bin Abdillah, beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu. Dalam hadis Abu Usamah dikatakan selain engkau gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqomahlah dalam ucapan itu. Ya, jadi ini beberapa dalil ya ya, kita bacakan dulu. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wasiat Nabi SAW ini sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Ya. Disebutkan ayat paling berat bagi Nabi Muhammad SAW ayat surat Hud ayat 112. Nah ini ya. Jadi di sini dikatakan tentang beberapa dalil tentang istiqomah ya. Jadi sampai dikatakan di sini surat yang paling berat bagi Rasulullah sampai dikatakan beliau beruban dengan turunnya ayat ini gitu ya. Surat ini yaitu Hud ayat 112. Ya, kita bacakan ya ya. Mengapa? Ya di sini disebutkan karena ayat ini tentang perintah untuk istiqomah, yakni menjaga setiap detik selalu berada dalam jalan yang benar. Ya, maksudnya kita nggak melakukan maksiat gitu ya.
Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu, dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Surat Hud ayat 112. Ternyata ayat ini yang membuat Rasulullah dikatakan sampai beruban, saking beratnya istiqomah ya. Jangankan kita gitu ya. Rasulullah sendiri gitu ya. Beliau paling berat ya ketika ayat ini turun. Sampai dikatakan beliau beruban ya. Beruban ya sampai beratnya, saking beratnya perintah untuk istiqomah. Ya, jadi waktu itu ya kayak ini aja dulu ya, masalah sholat khusyuk misalkan nih. Coba yang bisa khusyuk 100% ada nggak? Ya jangankan kita ya ya, ternyata sahabat pun sampai menangis ya. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," gitu kan, "Ya Rasulullah kenapa susah gitu untuk khusyuk?" gitu ya. Maka kata Rasulullah, "Memang khusyuk itu sesuatu yang ini ya, berat gitu ya. Disampaikan kamu hanya mendapatkan berapa persen dari sholatmu ya, 60%, 70, 80 gitu ya. Dan jarang gitu ya yang sampai benar-benar full gitu ya, khusyuk gitu kan. Maka ketika seorang berusaha nih ya, garis bawahnya berusaha berusaha terus-menerus untuk khusyuk, maka itu salah satu dikatakan apa namanya, apa nih ya, bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh itu dalam apa sih konteks bahasa Arabnya? Jadi dalam artian tuh kita berjihad gitu ya. Berjihad gitu, bersungguh-sungguh dalam untuk senantiasa khusyuk gitu ya misal, itu salah satu ya. Nah itu untuk selalu kayak gitu tuh kan nggak mudah gitu ya, ya. Jangankan kita sebagai orang manusia yang ya apa, sahabat ya, jangankan sahabat gitu ya, yang wanita apa namanya, yang manusia pilihan gitu ya, apalagi kita yang terbatas ya, lemah gitu ya, dan banyak dosa ya, saya pribadi gitu misalkan, itu, akan terasa sulit gitu. Makanya, kalau saya pribadi gitu ya, eee, berkaca ya, dari pengalaman, diri sendiri gitu ya, ya, sampai detik, saya mengalami titik terendah gitu ya, ya, saya hanya 2 permintaan saya yang sampai detik ini saya nggak tinggalkan gitu ya, yaitu apa, minta ampunan. Minta ampun sama minta dirahmati Allah, ya. Minta ampun itu dalam artian apa? Sampai detik kita, mati kita gitu ya, kita nggak tahu dosa apa yang kita lakukan gitu ya. Maka, memohon ampun itu gitu ya, saya bertaubat ya, bertaubat gitu ya, eee, supaya kita dalam kondisi, Allah ampuni gitu, Allah ampunkan dosa-dosa kita, kita nggak tahu ya dosa apa gitu, Kita merasa udah bener aja gitu ya, tapi belum tahu ternyata kita ada omongan kita yang nggak sesuai dengan apa yang kita amalkan misalkan ya, itu udah dosa juga. Kabura maqtan indallah, eee, an taqulu ma la ta apa, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Tolong dicek ya, ya, kebenarannya. Jadi setiap apa yang kita katakan dan tidak sesuai dengan kita amalkan itu juga pengaruh dahsyat ya di sisi Allah. Sangat benci Allah gitu ya ketika kita mengatakan tapi tidak mengamalkan gitu ya. Itu, jatuhnya nanti dosa besar, dan kita kadang nggak ingat itu, nggak ngeh gitu, ya. Maka memohon ampun itu setiap hari memang dianjurkan ya, makanya Rasulullah setiap hari itu 100 kali gitu ya, ya, memohon ampun gitu ya. Kemudian memohon rahmat Allah setiap saat. Setiap saat rahmat kan kita Allah angkat derajat kita, Allah tempatkan kita di tempat terbaik itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Amalan kita sejauh mana sih gitu ya, kalau kita waktu itu bahas ya, yang paling suci siapa, Malaikat, nggak pernah berdosa, nggak pernah, nggak pernah berdosa ya, kemudian paling getol amalan setiap detik beribadah gitu ya, kita apa gitu kan, setiap hari juga apa, jatuh lagi, terprosok lagi gitu ya, dosa lagi gitu kan, manusia. Maka karena rahmat Allah gitu ya, yang kita bisa naik ke tempat derajat tertinggi gitu ya. Maka, Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan ujub dengan amalannya. Makanya, eee eee, orang yang biasa pun ternyata lebih mulia ya. Orang yang ini,
yang dia orang-orang dipandang awam gitu ya, ternyata lebih mulia daripada orang-orang yang dia berilmu tapi ujub, ya. Ujub, dalam artian, "Ah, aku udah kayaknya udah nih," gitu ya, "udah cukup," gitu ya. Padahal Allah dengan rahmat Allah gitu ya, kita bisa, ditempatkan tempat yang terbaik. Tempat terbaik apa, Firdaus ya. Kalau minta, surga jangan nanggung-nanggung, ya. Minta sekalian Firdaus gitu ya. Jangan merasa, "Aku nggak rasanya aku, apa, nggak pantas," gitu ya. Jangan bilang gitu, ya. Karena Allah sesuai dengan prasangka kita ya. Dan kita, meminta kepada Allah itu ya akan Allah kabulkan ketika memang kita berharap gitu ya. Tadi apa, rahmat Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena, amalan kita yang secuil gitu kan. Rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, belum tentu. Belum tentu ternyata Allah nggak ridho. Nggak ridho karena apa? Ada muncul rasa ujub. Padahal ada makhluk yang lebih dahsyat daripada kita. Dan itu mereka tidak pernah sombong dan ujub gitu ya. Maka, amal yang sedikit itu untuk apa kita iniin gitu ya, kalau Allah nggak meridhoi kita. Maka rahmat Allah itu sangat kita harap gitu ya. Seseorang masuk surga karena apa, Karena rahmat. Tapi kita meraih rahmat itu dengan menjalankan perintah Allah, ya enggak? Kalau misalkan gini, kita, punya pekerja, ya kita lebih sayang ke mana? Pekerja yang rajin apa pekerja yang malas? Ya. Ketika Allah ingin menghendaki, kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan mempekerjakannya. Tahu nggak, dalam artian ini apa, mempekerjakannya itu dalam artian, ternyata kita dibuat untuk selalu mengamalkan amal sholih, mudah gitu, Sebagian orang sulit sekali gitu ya untuk sholat gitu ya. Sholat itu kayaknya berat banget gitu, Sebagian orang sampai berapa rokaat gitu ya, berapa, rokaat pun ini gitu ya, kuat gitu ya. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan gitu ya, salah satunya ya yang itu ya, Allah pekerjakan dia, kemudian Allah, berikan ilmu, Allah apa namanya, kita, faqih dalam agama ya, memulai, mengetahui hukum A, hukum B, hukum C, tahu ya. Makanya orang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya daripada ahli ibadah. Ahli ibadah, ratusan rakaat, ternyata apa, nggak tahu keutamaannya gitu ya, nggak ini gitu ya, nggak tahu niatnya apa gitu kan. Orang bisa dalam satu apa, amalan, dia bisa niatkan untuk misalkan nih, sedekah, aku hadiahkan untuk diriku, untuk suamiku, untuk ayahku yang sudah meninggal semuanya gitu ya. Dapat semuanya gitu. Itu karena apa, Karena ilmu. Bahkan sholat tahiyatul masjid sama sholat, wudu ketika kita, gabungkan niatnya itu boleh. Itu karena apa? Ilmu. Tapi kalau orang ahli ibadah aja cukup dan dia tidak tahu hukumnya ini, dia tahu ilmunya ini gitu ya, dia sholat ya udah gitu ya, ratusan rakaat dengan satu niat misalkan ya. Ini, sholat sunnah ya, nggak berlaku untuk sholat wajib ya, ini, pembahasan kayak sholat wudu sama tahiyatul masjid gitu ya. Itu mungkin bisa dicek lagi ya, dalilnya mungkin itu ada perbedaan di situ, tapi, saya pernah membahas gitu ya, itu ternyata boleh ya. Kalau wudu dan tahiyatul masjid contoh ya. Nah ini, dengan ilmu ternyata, Jadi ketika Allah mempekerjakan seorang menghendaki kebaikan, berarti apa, tadi ya, rahmatnya ya, kasih sayangnya pada orang itu gitu, Kasih sayang Allah kepada orang ini, dia jadi dimudahkan dalam ketaatan misalkan ya. Dia takut dengan larangan Allah, takut. Jadi kental ya, ibaratnya kental gitu ya, muslimnya kental. Muslim kental itu takut dengan, ini Allah marah nggak ya gitu ya. Itu kental ya namanya ya. Jadi, dalam artian, eee, kita mengamalkan itu gitu ya, karena untuk meraih rahmat Allah gitu tadi ya. Ya jadi intinya jangan akhirnya, "Oh kan rahmat Allah nggak usah beramal," berarti gitu ya. Ternyata nggak juga, nggak begitu ya konsepnya gitu ya. Tapi, amalan itulah justru, akan memudahkan kita ya untuk meraih surganya Allah gitu ya. Yaitu dengan kasih sayangnya Allah saja gitu ya. Bahkan orang-orang biasa yang kita lihat ahli maksiat, dia berujungnya husnul khotimah. Ahli maksiat lah, apa, ahli maksiat
bisa husnul khotimah gitu kan. Itu karena apa, Hanya itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ada ahli ibadah, ujungnya apa, Su'ul khotimah. Karena apa? Sombong. Ya, sombong merasa ya amalannya udah segala-galanya. Terus apa? Ternyata bukan karena untuk Allah gitu kan. Kata Allah, "Kamu beramal bukan karena aku. Kamu hanya ingin mencari pengakuan supaya kamu dibilang itu, ini segala macam ya, ya. Itu dan penyakit terjadi dengan siapapun bisa. Ya, penyakit ria itu bisa menimpa siapapun, Bahkan itu orang beriman memang itu ya. Justru penyakit orang beriman ternyata itu gitu ya. Maka dengan cara apa, Memohon kepada Allah untuk bisa kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Salah satunya ya, munafik itu ya. Omongannya ini gitu ya, tapi pengamalannya lain gitu ya. Omongannya A, pengamalannya B misalkan ya. Itu berarti kan jatuhnya nanti ke munafik. Nah, ini kita minta sama Allah ya, yang bisa membolak-balikan hati. Makanya doa kita apa, Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikan hatiku dalam ketaatan ya. Ala qalbik ya. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Selalu dalam agamanya, dalam ketaatan gitu ya. Kemudian apa lagi, Robbi zidni imanan warzukni Robbi zidni iman apa namanya? Ya mukalibal kulub sabit qalbi ala dinik Robbi zidni imanan wa yaqinan wa fikha. Ya. Jadi tambahlah keimananku. Nah, ini cara memohon minta tambahan keimanan, ini. Robbi zidni imanan, udah hafal belum, Robbi zidni imanan wa yaqinan wa fikha. Ya. Robbi zidni imanan wa yaqinan wa fikha. Ya. Jadi artinya? Ya Allah, tambahkanlah keimananku wa yaqinan, semakin yakin ya dengan ilmu ini gitu ya. Yakin ya. Sikap yakin ya, kalau yakin itu ya kokoh gitu ya. Robbi zidni imanan wa yaqinan wa fikha, dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar. Jadi pemahaman-pemahaman ternyata yang keliru, itu Allah akan bantu. Kalau ada pemahaman kita difilter sama Allah. Yang ternyata ini ada nih yang lebih kuat nih ya gitu ya. Misalkan ada 2 dalil. Yang satu dhaif, yang satu kuat. Maka ketika kita melihat 2 dalil yang dia itu ternyata berbeda misalkan ya. Meskipun dalil itu akan itu yang menggodoknya itu ulama ya, kita nggak sampai tahap itu ya, hanya mengamalkan misalkan ya, sebagai orang awam misalkan ya, maka Allah akan tunjukkan kita mana yang paling rojih, mana yang paling sahih gitu ya, seperti itu. Mana yang paling kuat pendapatnya gitu ya. Karena pendapat ini banyak kalau masalah khilafiyah. Ya, Allah yang filter kita Ya, jadi doa ini sangat dahsyat ya. Nanti saya share ya, ya. Itu di kelas yang dulu udah pernah saya share, mungkin itu bisa kita ini lagi ya. Saya share lagi nanti ya. Jadi itu ya doanya. Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu ya. Mungkin umahat banyak doa yang lain mungkin ya. Yang yang selalu dibaca ya ketika mungkin setelah sholat gitu ya, atau ketika sujud. Itu banyak doa-doanya ya, ya. Itu pembahasan yang doa kemarin ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada ini udah tadi ya, tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Oleh karenanya ketika beliau ditanya, betapa cepat engkau beruban, beliau SAW berkata kepada sahabatnya, yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ya, yang dijelaskan sini surat Hud ya. Dalam artian surat Hud ayat 12 dan surat-surat yang semisalnya ya, yang artinya yang menyuruh untuk istiqomah. Nah, itu Rasulullah udah sulit ya, ya, bagaimana manusia yang lemah dan terbatas ya. Yang tempatnya dosa gitu. Dikit-dikit kena dosa lagi gitu ya.
dikit-dikit terjerumus dan lain sebagainya. Maka ini apa namanya Allah berikan ya senjata-senjatanya ya, nanti akan kita bahas. Jatuh bangun membangun istiqomah. Manusia tempatnya salah dan tidak lepas dari hawa nafsu. Maka ada kalanya futur dan kurang semangat dalam menjalankan ketaatan. Maka apa yang dilakukan? Nah, di sini Allah mengatakan dalam Fusilat ayat 6. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Robmu adalah Rob yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus, menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Nah ini kita garis bawahi istiqomah dan mohon ampun. Selalu disandingkan di sini. Mohon ampun dan istiqomah. Dalam artian apa? Karena manusia itu tempatnya dosa. Kita nggak bisa pungkiri kalau sesuci apapun kita maksudnya merasa udah tingkat tinggi gitu ya imannya, jangan dikira kita bisa lepas dari futur. Jadi jangan merasa aman ya. Nah itu ya. Jangan merasa aman dari apa namanya? Futur ini gitu ya. Jangan merasa aman dari azab Allah ya. Pembahasan apa dulu khauf dan roja ya. Jadi kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Ya, coba mungkin kita bisa selidiki dari dulu nih. Setiap hari ada aja nggak yang membuat kita yang ada nggak yang 100% gitu ya, yang benar-benar ini gitu ya. Ada punya 100% bahkan ternyata ujub. Ya enggak? 100% dia ngamalin semua yang apa dilakukan oleh Rasulullah. Muncul apa datanglah syaitan menggoda untuk apa? Kamu udah melakukan semuanya loh gitu ya. Orang itu enggak loh gitu ya. Tetanggamu tuh lihat tuh gitu. Enggak penutup aurat lihat gitu ya. Pelaku maksiat tuh liatin gitu ya. Apa akhirnya timbul? Merasa udah lebih baik ya. Ternyata itu nggak boleh ya ya. Itu sulit banget ya bagi orang yang berilmu tuh paling sulit ya untuk apa namanya tawadu ya. Tawadu itu akan mudah ketika memang tadi Allah merahmati orang itu gitu ya. Maka minta rahmat, irhamna ya Allah gitu ya. Irhamna. Terus apa tadi Astagfirullah ya, memohon ampun, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadamu. Ya, dua itu ya. Itu cerminan apa ya? Saya melihat bahwasanya kematian itu sangat dekat ya ketika memang orang terdekat ya. Orang yang sehari-hari dengan kita loh gitu ya. Bahkan itu nggak ada jarak lagi ya kalau suami istri itu kan. Dan itu udah pergi. Maka itu menjadi ya Allah ya, kematian itu sangat terlalu dekat gitu ya. Sampai apa Itu meminta itu sampai muncul kesimpulan itu. Dua sesuatu yang sangat penting bagiku sebenarnya apa? Memohon ampun sama minta rahmat gitu. Itu dua perkara penting bagi saya sampai saat ini, Memohon ampun karena apa tadi ya? Manusia tadi tempatnya dosa. Jangan dikira kita nggak pernah melakukan dosa setelah kita tahu ilmu sesuatu. Karena orang tahu ilmu kadang nggak semuanya bisa dikasih taufik. Nggak semuanya, Coba kita udah tahu dari apa list keberapa sekarang ya? Cabang iman ke-44. Dari 44 cabang gitu ya. Coba kita list nih. Udah mengamalkan atau belum ibaratnya seperti itu ya. Sangat lemah gitu ya. Bahkan orang yang menyampaikannya juga belum tentu. Belum tentu sekuat itu gitu ya. Tapi apa Tapi ini ilmu Allah yang harus kita pelajari. Ilmu Allah yang memang harus kita pelajari tadi ya. Teori dulu kan. Kalau ada teori berarti itu mulai dengan akhirnya mengamalkan. Tapi teori sendiri aja nggak ada untuk mengamalkan. Untuk mengamalkan pun sulit gitu ya. Teorinya juga nggak ada, ilmunya juga nggak ada gitu ya. Maka memang menuntut ilmu salah satu jalan pintas menuju surga ya. Udah kita bahas ya ya. Jadi tadi ayat ini memerintahkan untuk istiqomah sekaligus beristighfar. Lagi-lagi istighfar, memohon ampun kepada Allah. Mengapa dalam Al-Quran istiqomah digandengkan dengan istighfar? Karena seistiqomahnya manusia, ya, sekuat-kuatnya manusia, tetap tidak pernah bebas dari dosa. Tadi ya, udah berulang ya ya. Tidak pernah bebas dari dosa.
Maka istighfar adalah pengokohnya. Artinya tanda keistiqomahan manusia adalah orang yang selalu beristighfar justru. Jadi arti tanda keistiqomahan manusia, nih ya, kita ulang ya. Arti tanda keistiqomahan adalah orang yang selalu beristighfar dan memohon ampun atas sosok dirinya yang memang diciptakan sepaket dengan dosa. Hawa nafsu ya. Ya. Manusiawi ya ya. Kalau ada di antara kita ada kekurangan pastilah ya. Saya kekurangan saya ini gitu ya. Tapi nggak mungkin akhirnya diumbar juga gitu ya. Karena kita disuruh menutup aib kita pribadi gitu ya. Dan menutup aib orang lain gitu. Islam menganjurkan seperti itu gitu kan. Nah, jadi karena kita saking lemahnya gitu ya. Tadi hati yang mudah terbolak-balik setiap hari, maka dengan doa ya. Doa dan ikhtiar kita untuk supaya kita tetap dalam satu keistiqomahan. Tadi ya ya. Justru orang istiqomah apa tadi? Yang meminta ampun ya kepada Allah. Karena tahu dirinya lemah gitu ya. Karena tahu dirinya nggak akan lepas dari dosa. Ya. Kita udah ini seharian udah menjalankan semua amalan ya. Taruh lagi seperti itu gitu ya. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba datang orang ngomongin si anu, si A, si B, si C. Kita ikutan gitu ya. Akhirnya ngomongin si A. Kena jebakan nggak? Akhirnya kena lagi apa? Dosa gibah. Gibah apa Dosa besar. Dosa besar. Kita tadi ngamalin sunnah nih, barusan ngamalin sunnah gitu ya. Sholat sunnah udah seabrek gitu ya. Tahu-tahu datang orang yang sengaja menggoda ya. Menggoda keimanan kita gitu Tiba-tiba dia menggunjing, menggibah ya. Kita ikutan gitu ya. Jadi kita yang tadi sunnah tadi dengan dosa besar tadi ya, coba kita bagaimana akhirnya untuk mempertahankan keimanan kita. Ya seperti itulah ya ya. Kira-kira seperti itu manusia gitu Jadi apa Orang yang menang apa Selamat dari dosa besar. Ya, kita nggak lepas dari dosa kecil betul, tapi dosa besar insya Allah sangat kita jaga. Dosa besar apa Banyak di Al-Kabair. Di Al-Kabair itu di Imam Az-Zahabi dalam kitabnya itu ya 70 dosa besar. Mulai dari syirik sampai dengan perkara-perkara kecil kayak ghibah. Ya mungkin orang menganggap gosip itu kecil karena udah biasa. Padahal itu ghibah itu dosa besar. Apalagi namimah ya. Ngomong ke A begini, ke B beda lagi. Akhirnya A dan B berantem gitu ya. Ya itu adu domba. Kemudian apalagi itu semuanya diazab ya di alam kubur itu semuanya diazab. Bahkan untuk kencing aja ya, nggak menjaga diri dari kebersihan, dari kesucian, azab kubur ya. Itu salah satunya umat. Kemudian apalagi Tadi ya, bahwasanya kita itu lemah dan terbatas, maka kita butuh kepada yang kuat dan kepada yang tidak terbatas, yakni Rabbunallah. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, ayat di atas istiqomalah dan memintalah ampun kepadanya, merupakan isyarat bahwa seringkali ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan Allah. Yang menutupi kekurangan ini adalah istighfar tadi. Istighfar itu sendiri mengandung taubat dan istiqomah di jalan yang lurus. Jami'ul Ulum wal Hikam, halaman 246. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Seperti itu. Jadi kita itu lemah dan terbatas, maka istighfar itu jangan pernah. Makanya apa Istighfar itu bukan hanya untuk memohon ampun ya, tapi juga memudahkan urusan semuanya. Memudahkan urusan baik itu semuanya, bahkan itu rezeki urusannya itu gitu kan. Karena apa? Karena seorang terhalang dari apa Dari dosa. Kebaikan itu terhalang dari dosa yang menghalangi kebaikan ya. Nih ya, sekat gitu dosa ya. Bahkan rezeki pun sebenarnya terhalang, tersekat karena dosa tadi. Maka dengan istighfar tadi ya kita mohon ampun karena kita merasa lemah dan terbatas gitu ya ya. Memohon ampun. Kalau taubat ya ini ya, taubat yang kita pernah bahas. Kalau tobat berarti apa? Tidak mengulanginya lagi, gitu ya.
Kadang kita bermain-main dengan taubat ya. Ya Allah, aku nggak akan ini gitu ya, gibah lagi misalkan ya, udah tobat nih ya, nggak gibah lagi. Tiba-tiba besok gibah lagi, gitu kan. Besok gibah lagi. Bukan berarti kita, mengatakan diri kita, nggak akan terjebak lagi gitu ya, manusiawi gitu ya. Tapi gitu sekuat tenaga kita mencoba untuk menghindari itu. Salah satunya apa, kalau kita merasa lemah, berarti, jangan masuk ke dalam golongan, teman-teman yang dengan gibah itu, berarti ya di rumah aja ya, kalau kita lemah ya. Tapi kalau ada yang kuat ya, ada yang mengatakan, gibah itu dosa besar, ada yang kayak gitu bisa gitu kan. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Maka ya pribadi yang merasa lemah berarti jangan nggak yang apa, mudah diwarnai ya berarti ya. Orang yang mudah diwarnai mending menarik diri, gabung dengan orang-orang yang solih gitu ya. Tapi kalau dia merasa bisa mewarnai, ya silahkan aja buat berdakwah gitu. Tapi sekuat apa gitu kan. Kan, manusia itu beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang lemah imannya gitu ya. Kalau yang lemah iman ini lebih bisa mudah terwarnai. Kalau kita merasa diri kita mudah terwarnai mending, cari teman yang solihah ya, ya. Itu karena teman solihah itu nanti dunia akhirat, Bukan hanya di dunia, tapi nanti mereka akan bisa memberikan syafaat di akhirat ya. Mereka akan menjadi tabungan kita juga ya. Tabungan dalam artian apa, selain amal solih, teman yang solih yaitu untuk membantu ya, membantu kita ya kelak ketika hari perjumpaan dengan Rob kita gitu. Nah, kemudian keutamaan istiqomah ini dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 32, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ini udah tadi ya, dalil yang tadi ya ya, sudah kita bacakan. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, menunjukkan bahwa satu, para malaikat akan turun menuju kepada orang-orang istiqomah. Ketika kematian menjemput mereka, dan kedua di alam kuburnya, dan ketiga di hari kebangkitannya. Maka malaikat ini akan apa namanya, turun menuju mereka, ya mendoakan mereka gitu ya. Kalau malaikat berarti kalau ke orang-orang mukmin mendoakan ya, cenderung mereka mendoakan. Kemudian kalau apa namanya, sama ya sebagai teman-teman yang solihah, teman-teman yang solih gitu ya, itu juga bisa menjadi syafaat ya, membantu kita gitu ya. Kemudian para malaikat itu memberikan rasa aman dari ketakutan ketika kematian menjemput. Menghilangkan kesedihan dengan sebab berpisah dengan anaknya karena Allah adalah pengganti dari hal itu. Ya. Karena gini orang yang beriman gitu ya, ketika dia bahkan Allah memisahkan dengan orang yang dia cintai gitu ya, tapi dia merasa tidak hampa. Nah ya, kalau orang beriman itu dia nggak pernah merasa hampa karena Allah bersamanya gitu. Yang mati kan orang yang dia cintai, tapi Allah selalu ada untuknya gitu. Jadi Allah itu menemani ibaratnya dalam hati kita gitu ya, ketika Allah sudah dekat gitu ya, itu tidak akan merasa, hampa, gersang gitu ya. Ya Allah gitu kan, sampai, stres, sampai ada yang sakit, sampai nggak ada makan, nggak mau makan gitu, Saking, apanya, ditinggal orang yang dicintainya, sampai dia nggak mau makan berhari-hari gitu ya. Nah kayak gitu, jadi kayak hampa gitu ya. Tapi kalau Allah ya, selalu ada di hatinya gitu ya, dia nggak akan merasa, hampa ya, nggak akan merasa hampa. Kemudian memberikan kabar gembira berupa ampunan dari dosa dan kesalahan, kemudian diterimanya amal. Kemudian diberikan kabar gembira dengan surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Nah ini ya ya. Jadi kalau, nanti ya ada kelas tentang kematian ya insya Allah akan segera ya mudah-mudahan materinya segera selesai ya ya. Itu nanti akan ada, seseorang tanda-tanda husnul khotimah gitu ya, bagaimana dia orang kok bisa senyum gitu ya, bagaimana kok, apa yang dia dengarkan, terus ada orang yang, nggak mau ditalkin, itu sebenarnya apa gitu ya. Itu, ada pembahasannya nanti ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan, kita bisa ya membahas tentang, bekal menuju kematian ya. Kemudian kiat agar istiqomah, satu ya ya, kita akan, sebentar lagi ya waktunya, memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Ya, jadi apa
Allah meneguhkan iman dalam surat Ibrahim ayat 27 disebutkan, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Di surat Ibrahim ayat 27. Tafsirannya apa, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dijelaskan dalam hadis, yakni apa, hadis apa? Bukhari dan Muslim. Jika seorang muslim ditanya, ya, jika seorang muslim ditanya di alam kubur, lalu dia berikrar, ya. Ya, jika seorang muslim ditanya di alam kubur, lalu dia berikrar bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir dari ayat tersebut, ya. Ini surat dikuatkan oleh hadis ya, ya, Bukhari dan Muslim. Jadi Qatadah ini disebutkan oleh Qatadah ya, mengatakan yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amal solih. Mempekerjakan mereka tadi ya, mempekerjakan mereka berarti yang rajin tadi, rajin beramal solih gitu ya. Jadi Allah lebih sayang kepada orang yang pasti ya, yang taat ya, yang beramal solih dan lain sebagainya. Sedangkan di akhirat mereka akan diteguhkan di kuburan ketika menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tadi. Perkataan semacam Qatadah diriwayatkan dari ulama salaf lainnya juga. Di surat di tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan ya. Kemudian mengapa Allah bisa teguhkan orang beriman di dunia dengan terus beramal solih dan di akhirat dengan dimudahkan menjawab pertanyaan? Maka pertanyaan ini ya, siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya 3 itu ya. 3 pertanyaan di alam kubur yang akan kita jawab, itu jawabannya otomatis ya. Hanya bisa dijawab tuh dengan keimanan ya. Maka jawabannya adalah karena pemahaman dan pengamalannya yang baik dan benar terhadap 2 kalimat syahadat. Dia tentu memahami makna 2 kalimat syahadat dengan benar. Makanya nanti ya di kelas bekal menuju kematian itu yang pertama akan kita bahas tentang tauhid itu ya. Kalimat tauhid itu, karena barang siapa yang ujung umurnya, ujung kematiannya adalah la ilaha illallah ya, di ujung hidupnya gitu ya, maka dia masuk surga. Nah, la ilaha illallahnya seperti apa? Nah, itu insyaallah akan kita bahas ya. Maka makna 2 kalimat syahadat dengan benar memenuhi rukun dan syaratnya. Apa aja rukunnya, apa aja syaratnya itu ada, Jadi akan kita bahas nanti 2 kalimat syahadat itu ya. Konsekuensinya apa sih gitu, ya. Bukan hanya ucapan di mulut ya. Karena orang munafik, orang-orang kafir bisa ya mengucapkan 2 kalimat syahadat mudah bagi mereka, bisa. Tapi kan yang sebenarnya yang itu tuh yang dilihat Allah itu konsekuensi ya. Kemudian 2, mengkaji Al-Qur'an dengan menghayati dan merenungkannya. Ini kadang ya, orang yang sibuk bahkan gitu ya, terlewat, Al-Qur'annya gitu ya, ya, terlewat membaca tafsir gitu ya, ya. Maka di sini dalam, surat apa nih, Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Ruhul Kudus Jibril, eee, me eee, yang menurunkan Al-Qur'an," ya ini, 11 ini salah ya, ya. Untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kayak ini ya, dalilnya. Kemudian oleh karena itu Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah. Jadi tidak diturunkan sreg langsung enggak. Karena apa tadi, hikmahnya untuk meneguhkan hati ya, ya. Sama Abang ya. Kemudian, berkatalah sebentar ya, Umat. Ya. Ya, jadi orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an akan lebih kokoh imannya dibandingkan orang yang disibukkan dengan perkataan filosofi atau manusia lainnya. Jadi kayak, kita lebih disibukkan dengan apa contohnya, perkataan orang-orang Yunani ya, bahkan orang-orang psikolog sendiri dia mengakui ya waktu kita kajian gitu ya, beliau seorang psikolog gitu ya. Jadi saya mempelajari ini katanya,
Itu sebenarnya dalam Al-Qur'an itu udah jelas, udah dari dulu juga udah ada gitu ya. Orang-orang psikologi yang sendiri yang ngomong gitu, Jadi, selama ini ya kita membahas tentang psikologi barat gitu ya, kayak misalkan perkataan, ini gitu ya. Nah itu, berbeda ya, pasti akan berbeda hasilnya dengan orang yang membaca Al-Qur'an, ya. Bukan berarti kita nggak boleh baca ilmu yang lain, nggak begitu ya maksudnya, saking ininya ya, orang yang disibukkan itu akan berbeda ya hasilnya dengan orang yang disibukkan dengan yang lain ya. Orang yang disibukkan Al-Qur'an dan disibukkan dengan perkataan yang lain gitu ya, tentu akan, berbeda, ya. Karena manusia itu berpeluang salah ya, manusia itu salah kadang gitu ya. Maka kita lebih cenderung kepada yang jelas benar ya, mutlak ya. Kalau Al-Qur'an kan mutlak benar ya, ya, hadis juga ya, karena wahyu ya. Kemudian, banyak ada beberapa dalil dan enggak kita bacakan ya. Yang ketiga itu memiliki komitmen untuk menjalankan syariat. Amalan yang paling dicintai adalah tadi yang kontinu, walaupun sedikit ya. Itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi cuman sesekali. Ada orang yang melakukan banyak gitu ya, sekali sholat 11 rakaat besoknya udah enggak lagi. Atau baca Quran sekali duduk bisa 2 juz ya, besoknya udah enggak lagi. Atau apalagi puasa puasa apa ya contohnya, setiap ada beberapa hari puasa misalkan besok di bulan yang berikutnya udah nggak mau lagi gitu ya. Karena apa? Ih berat gitu ya, karena udah merasa berat duluan. Maka Allah tahu ya, Maha tahu ya, bagaimana manusia itu lemahnya, dikatakanlah bahwasanya yang kontinu itu lebih baik, meskipun sedikit, karena Allah juga Maha tahu ya manusia itu terbatas dan sangat lemah gitu ya, ya. Yang keempat membaca kisah-kisah orang solih, ya insya Allah ini, bisa ya jadi kayak misalkan, di YouTube banyak ya, ya, kisah-kisah orang solih dan lain sebagainya, kisah teladan ya. Dan banyak sekali ya yang bisa kita, menjadi pelajaran ya. Bahkan kita berguru dengan siapapun hari ini mudah, Kita mau berguru dengan syekh siapa gitu ya, syekh di luar negeri misalkan ya, di YouTube juga banyak gitu ya, cari aja namanya keluar gitu ya. Jadi, sangat mudah mengakses ilmu, tapi sekarang sulit untuk mempertahankan, itu ya, keistiqomahan itu gitu ya. Maka itu butuh taufik dari Allah dan rahmatnya. Ada lagi Ummahat ini sedikit lagi ya, yang kelima nih ya, memperbanyak doa tadi, memperbanyak doa supaya diberikan keistiqomahan, ya. Banyak doanya, salah satunya dalam surat, Al-Baqarah ayat 250, ya ini ya. Terus di surat Ali Imran ayat 8, yang waktu itu pernah kita bahas juga ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Allah jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Ya udah kasih petunjuk ya Allah jangan di ini lagi gitu ya, jangan dicabut lagi. Seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian ya mukallibal qulub udah seperti itu ya tadi ya. Eh Insya Allah itu udah paham ya ya. Yang keenam bergaul dengan orang-orang solih. Ya. Maka pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hatinya. Ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umahat? Ada waktu 5 menit ya. Adakah yang mau kita diskusikan dulu? Masya Allah ya Surat As-Saff ayat 2 dan 3 ya itu ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya Itu, bagi orang-orang yang suka, menasihati misalkan ya, atau semodel saya gini lah ya. Kemudian, karena kita lemah, kita tahu nih kita manusia itu ya, maka baca doa yang tadi ya, jauhkan dari kemunafikan salah satunya. Karena munafik itu luar biasa ya, ngomong A tapi nggak bisa, nggak diamalkan gitu ya. Itu makanya turun surat itu ya, surah As-Saff ayat 2 sampai 3 itu ya. Dan banyak lagi ya dalam hadis juga ada ya, yang menunjukkan kalau itu dosa besar gitu,
Kadang kita kan ya itulah ya, bahkan orang-orang daiyah sekarang gitu ya, bergebu-gebu, menggebu-gebu, akhirnya dalam pengamalan dari, ininya gitu ya, nggak tercermin misalkan, itu lebih dahsyat ternyata di sisi Allah, ya. Jadi, bukan hanya datang dari orang-orang yang fasik ya, tapi orang-orang yang berilmu pun kena gitu ya, ya. Makanya kita, standar mati husnul khotimah itu jangan dilihat dari ininya dulu lah ya, orang ini, di pandangan manusia orang-orang yang sholih gitu ya, belum tentu hatinya gitu ya. Bahkan orang-orang itu, ih biasa aja ya gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi karena justru dia menyembunyikan amalan, makanya dia seperti nggak ada apa-apanya, ya Allah, masya Allah ya. Luar biasa ya orang-orang yang menyembunyikan amal itu luar biasa. Itu bener-bener, yang paling dahsyat ya di sisi Allah itu, yang bisa menyembunyikan amal. Oh iya sedikit ya, kan cerita ya kemarin sama sepupu yang meninggal suaminya masya Allah itu ya, itu ternyata emang itu gitu ya. Itu, suaminya itu memang, suka menyembunyikan gitu. Jadi amalannya itu sampai istrinya nggak tahu. Bahkan itu terakhir kali katanya ya, terakhir kali dia, pas sakit itu ya, sakit perut ya, buncit ya, perutnya itu karena liver ya, itu dia bilang gini, eee, "Jangan dicari lagi sendal yang kemarin yang baru," gitu ya, dikasihin sama orang, dia pakai sendal itu dalam kondisi sendal baru gitu ya. Orang biasa orang nggak mampu ibaratnya, bukan orang yang punya gitu ya. Dia pergi lihat orang yang, menderita orang yang ini ya, nggak tahu pengemis, nggak tahu apa gitu ya, dia kasihin, itu sendalnya, dia pulang-pulang nggak pakai sendal. Ada nggak orang yang sendal pakai sendal nih, terus lihat orang nggak pakai sendal, dikasihin sendal, ada yang kayak gitu, jarang gitu kan. Jarang yang mau kayak gitu. Coba kita, pakai sendal nih, lihat orang, pengemis misalkan orang-orang yang menderita misalkan ya, nggak punya sendal, kira-kira mau nggak kita ngasih sendal kita? Gitu ya. Saking ini sesuatu yang istimewa gitu loh. Kalau menurut, saya gitu, istimewa banget gitu ya. Jarang loh gitu kita yang lagi make ini nih, tiba-tiba lihat orang nggak punya, kita kasihin semuanya gitu ya. Itu jarang kayak gitu, ternyata itu amalan spesial yang sebagaimana waktu itu kita bahas juga gitu ya, orang yang dimimpikan oleh seorang ulama ya, sampai Rasulullah beliau mimpi Rasulullah ya ulama ini 3 kali, sampai mimpi Rasulullah 3 kali, sampai bilang, "Ada si A tinggal di sana, kunjungi di situ dia ahli surga," ahli surga. Sampai dia penasaran ternyata siapa, orang biasa aja, justru orang menganggapnya buruk, ahlul maksiat. Ternyata apa, ditanya, itunya gitu ya, amalan spesialnya apa, dia apa namanya, menjamin seorang janda di tetangganya gitu ya, yang punya anak gitu ya, janda 3 anak yatim berarti ya. Berarti dia menyantuni yatim. Itu akhirnya dia nangis, ketika Syekh ini mengatakan mimpinya gitu ya. Kalau mimpi Rasulullah kan benar ya, setan pun nggak bisa menyerupai Rasulullah ya. Apalagi ini kan ulama yang diceritakan ya, ada kisahnya itu. Maka ketika diajak ke, Masjid Haram ya, meninggal di situ, dalam keadaan sujud. Ahlul maksiat gitu ya, tapi kalau Allah rahmat, karena dia, punya amalan tersembunyi yang hanya Allah yang tahu gitu ya, dan ini dahsyatnya amalan tersembunyi ya, salah satunya. Seperti itu, ya. Jadi ini ya, sangat kita bisa belajar dari mereka-mereka ya, yang dulu sudah mendahului kita dan amalan-amalannya sudah kita lihat dulunya seperti apa gitu ya, udah tahu ya, bahkan ya itu bocorannya cuma satu itu aja kata, sepupu saya itu ya, nggak tahu yang lain katanya. Nggak pernah nggak pernah ini, nggak pernah cerita apa gitu, enggak. Ya kalau dia mau sedekah mau apa, nggak seperti itu ya, ya. Jadi, nggak ada yang tahu siapa diri kita sebenarnya, kecuali hanya Allah. Kita hanya minta, rahmatnya aja gitu, kasih sayangnya sama apa, mohon ampun setiap hari ya. Mohon ampun, ya kadang orang beristighfar, tapi dalam hatinya nggak tahu itu bahasa kalau itu adalah mohon ampun sebenarnya gitu ya. Tapi memang menjiwai itu ya, ya minta ampun gitu kan. Maka insya Allah bukan hanya memohon ampun, akan dimudahkan seluruh urusannya. Ada lagi Ummahat? Ada Ummahat yang mau kita bahas dulu? Kalau tidak ada kita tutup ya.
kajian kita hari ini. Semoga dengan yang sedikit ini bermanfaat ya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Wa iyyakunna ummahat. Mohon maaf lahir batin, ya. ummahat. Mohon maaf lahir batin ummahat. Ya, sama-sama, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.